Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, sehat buat kita semua. Hari ini saya mau berbicara tentang siapa yang layak ke gunung Tuhan. Karena bagian dari yayasan adalah menyampaikan pembinaan firman, oleh karenanya pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat tentang siapakah yang layak ke gunung Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu tentang siapakah yang layak ke gunung Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kami boleh belajar bersama-sama tentang renungan pagi hari ini tentang siapa yang layak naik ke gunung Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap hati yang mendengar, setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka untuk Engkau. Haleluya, amin. Nah saudara, kita mau membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 yang berkata tentang siapa yang boleh datang kepada Tuhan atau siapa yang layak naik ke gunung Tuhan. Ya, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 saya katakan terlebih dahulu. Ya Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, dan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, semua katakan amin. Ya. Nah, saudara, ya, pagi hari ini kita mau merenungkan ya siapa yang layak naik ke gunung Tuhan, siapa yang boleh menumpang ke kemahnya, ya siapa yang dapat diam di gunungnya yang kudus. Nah saudara, ya pemazmur ini membuka pertanyaan buat saudara dan saya sangat penting. Siapa yang diperkenankan tinggal dalam hadirat Tuhan? Bukan berbicara secara fisik saudara, orang dapat ke gereja setiap minggu, tetapi yang lebih Tuhan mau adalah ya bahwa tidak semua orang otomatis diterima ya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, tetapi ya Tuhan mau ada suatu kualitas hidup yang Tuhan cari dalam kehidupan saudara dan saya setiap harinya. Lalu yang kedua saudara, pasal yang kedua ya, yaitu yang berlaku tidak bercela, yang melakukan yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Artinya saudara, ada suatu integritas yang tampak dan tidak tersembunyi. Orang yang tidak berlaku bercela ya, melakukan apa yang adil, mereka akan hidupnya tuh utuh ya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kadang-kadang kita di gereja kelihatan seperti malaikat, tetapi di luar gereja kita seperti malaikat gelap ya. Kenapa? Karena kita cuma mau dilihat orang waktu kita beribadah, tetapi waktu keseharian kita tidak punya integritas, kita tidak punya kualitas hidup yang tetap, sehingga cara bicara kita sembarangan ya, dan kita melakukan segala sesuatunya tanpa ketulusan. Nah saudara, mari belajar ya untuk kita mempertahankan ketulusan hati kita, dan keadilan ya harus menjadi suatu fondasi yang kuat dalam hidup saudara dan saya, sehingga ya baik saudara beribadah maupun pada saat saudara bekerja, orang lain melihat kualitas ataupun integritas dalam hidup saudara tetap sama. Amin. Saudara, ayat yang ketiga ya,
berkata, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Nah, saudara, kita harus ya melakukan hal-hal yang baik ya, supaya mulut kita tidak terbiasa memfitnah orang, supaya kita tidak berbuat jahat kepada teman kita sendiri ya. Jangan sampai kita cuma baik tampilan di depan, teman baik dan manis, tetapi di belakang teman kita penuh dengan tipu muslihat, kita penuh dengan perkataan-perkataan yang negatif ya, sehingga orang melihat ya bahwa kita memiliki karakter yang berbeda. Di depan temannya baik-baik, tapi di belakang ngomongin. Nah, ini nggak boleh, saudara. Bahkan dikatakan di sini, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Nah, pagi hari ini mari cek and recheck. Apakah kita hidup bertetangga, kita suka memiliki niat-niat jahat kepada tetangga? Apakah kita masih suka menindas tetangga? Apakah kita ya suka melakukan hal-hal yang sirik dengki kepada tetangga? Mari cek kehidupan saudara ya dan saya ya, sehingga kita memiliki yang namanya suatu kehidupan yang berfaedah, berguna, baik di dalam rumah ibadah maupun di luar, di tetanggamu. Kita tetap melakukan yang terbaik. Kita dapat mengendalikan lidah ya untuk sesama kita, baik untuk teman, baik itu untuk keluarga, baik bahkan untuk tetangga kita ya. Nah, saudara, jangan pernah kita ya menyebarkan fitnah. Kenapa? Karena pagi hari ini kita belajar untuk siapa yang layak ke gunungnya Tuhan. Jangan suka ya membalikan suatu keadaan cerita sebenarnya. Mari, kalau saudara masih melakukan hal-hal seperti ini, kita harus berhenti dan kita harus mengoreksi diri. Apakah saya dan saudara layak naik ke gunungnya Tuhan? Nah, saudara, ingat ya bahwa kata-kata kita itu mencerminkan isi hati kita. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti dapat menjaga mulutnya dengan perkataan-perkataan baik. Enggak mungkin orang dekat dengan Tuhan mulutnya ya ember, mulutnya tidak dapat mengekang, mulutnya ya seenak jidat, sehingga ya mau ngomong apa aja kita nggak peduli sama perasaan orang. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti hati-hati dalam berbicara kepada sesamanya. Ya saudara, kekudusan itu ya harus dapat kita lakukan. Karena apa? Karena kekudusan bukan berbicara tentang seberapa banyak engkau berdoa, seberapa banyak engkau beribadah, seberapa banyak engkau membaca firman, tetapi kekudusan adalah seberapa banyak engkau menerapkan tentang kasih kepada sesamamu manusia. Keempat, dia tidak memandang hina yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, saudara, jangan pernah kita memandang orang karena status sosial, tetapi ya pandanglah orang, lihatlah kehidupannya, bagaimana dia memiliki roh takut akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Orang kaya nggak perlu kita harus menjilat seperti apa kalau orang kaya ini tidak takut akan Tuhan. Tetapi orang yang tidak punya apa-apa, tetapi hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, kita harus menghormati orang tersebut. Karena firman Tuhan katakan ya demikian, bahwa orang yang takut akan Tuhan ya, dan dia akan bersumpah walaupun hidupnya rugi ya untuk melayani Tuhan, tetapi dia melakukannya. Karena apa? Karena dia memiliki roh takut akan Tuhan. Nah, saudara, mari kita terapkan ya bahwa orang yang di dalam kehidupan kita, bahwa orang yang hidup dalam hadirat Tuhan pasti akan menghormati Tuhan dengan cara hidup yang baik kepada sesamanya manusia ya, lebih daripada ya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, saudara, yang terakhir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Nah, saudara, kita harus memiliki kebersihan dari keserakahan akan uang
Ya, saudara jangan pernah di hari-hari ini kebenaran disuap dengan uang. Ya, jangan sampai kita membela orang yang salah karena dia orang yang kaya, tetapi kita menekan orang yang benar karena dia orang miskin, nggak dapat apa-apa. Nah, saudara ingat ya bahwa waktu kita meminjamkan uang, pinjamkanlah uang tanpa mengharapkan riba atau keuntungan. Kenapa? Karena kita sudah ditolong oleh Tuhan, karena kita sudah menerima kebaikan sama Tuhan. Oleh karenanya kita pun patut membantu sesama manusia tanpa ada motivasi tersembunyi. Jadi ujian terakhir dalam hidup kita adalah tentang penguasaan diri akan uang. Ketamakan, keserakahan akan memisahkan saudara dengan hadirat Tuhan. Oleh karenanya orang benar tidak akan menjual keadilan demi keuntungannya pribadi. Jadi saudara, kekudusan mencakup ya kejujuran dan ketulusan dalam hal materi. Nah, kesimpulannya adalah bahwa hidup dalam hadirat Tuhan bukanlah sesuatu yang jauh yang dapat kita kerjakan, tetapi kekudusan di dalam Tuhan dapat kita kerjakan dalam keseharian hidup kita. Kiranya renungan pagi hari ini dapat menjadi berkat buat saudara dan saya. Haleluya, shalom.